Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4.5 Chapter 1 Shrek Square. Di pagi hari, lapangan Shrek yang besar sangat ramai, dengan ribuan orang berkumpul, hampir semuanya datang ke sini sebagai sebuah keluarga. Orang tua dengan anak-anak, matanya penuh kegembiraan, dan ada juga berbagai emosi seperti kecemasan, ketegangan, dan rasa ingin tahu. Karena hari ini adalah hari pendaftaran Akademi Shrek. Di antara ribuan orang di alun-alun, tidak hanya manusia, tetapi juga populasi lain. Populasi ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi yang paling banyak adalah manusia. Manusia tidak terlalu terkejut dengan keberadaan populasi lain, dan sepertinya sudah lama terbiasa dengannya. Di sudut, seorang pria yang tampak lebih dari 30 tahun dan megah berdiri di sana memegang tangan seorang anak kecil. Pria itu selalu memiliki senyum di wajahnya, dan setiap kali dia melihat gedung pengajaran Akademi Shrek di kejauhan, dia akan mengungkapkan sedikit rasa hormat dan kebanggaan. Ayah, apakah menurutmu aku bisa diterima di Akademi Shrek kita? Anak laki-laki itu bertanya kepada ayahnya di sampingnya. Bocah laki-laki itu memiliki riasan merah muda dan batu giok. Matanya yang besar berwarna lavender, dan rambutnya berwarna ungu tua. Dia sangat cantik, menunjukkan garis keturunan yang luar biasa. Tetapi saat ini, ada kecemasan di matanya, karena dia benar-benar tidak yakin apakah dia akan bisa lulus ujian orang ini. Lelaki itu tersenyum kecil, menyentuh kepala putranya, dan berkata, selama kamu tampil normal, itu pasti tidak masalah. Jangan gugup, ingat bagaimana ibumu memberitahumu. Yah, aku tidak gugup. Ibuku mengatakan bahwa garis keturunanku telah bermutasi, dan aku adalah monster di antara monster. Aku tidak boleh menjadi gugup. Ayah, kenapa ibu tidak ikut dengan kita? Pria itu tersenyum dan berkata, karena dekat dengan kampung halaman. Bocah itu tertegun sejenak, rupanya dia tidak mengerti maksud perkataan pria itu. Pria itu menyentuh kepala putranya lagi, matanya menjadi agak dalam, seolah-olah dia mengingat sesuatu, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Ayah, apa yang kamu pikirkan? Bocah itu dengan jelas melihat bahwa ayahnya sedikit tidak masuk akal. Apakah kamu memikirkan ibu? Setiap kali kamu menunjukkan ekspresi ini, ibu akan memutar mata ke arahmu. Pria itu tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu penjahat, kamu sangat berhati-hati untuk mengamati. Ayah sedang memikirkan sejarah Akademi Shrek. Membawamu ke sini untuk mengikuti ujian, sepertinya aku akan kembali ketika aku memasuki perguruan tinggi. Bocah itu tercengang, ayah, apakah kamu pernah belajar di Akademi Shrek? Kamu belum pernah memberitahuku sebelumnya. Pria itu tersenyum dan berkata, itu karena ibumu tidak ingin mendengar kata-kata Akademi Shrek. Di sini, itu terlalu meninggalkan kesan bagi kami. Jika ibumu bersedia menemani kami, sebenarnya kamu tidak perlu harus mengikuti tes, mungkin kamu bisa pergi ke sekolah langsung. Tapi ibumu tidak mau. Yah, aku tidak mau. Jadi, kamu masih harus mengandalkan kemampuanmu sendiri. Bocah itu sedikit bingung. Dia akan mengatakan sesuatu, tetapi dia mendengar seseorang di sebelahnya mencibir dan berkata, Akademi Shrek juga dapat dikecualikan dari belajar. Saudaraku, kamu sedikit membual. Akademi Shrek selalu dikenal karena keadilannya. Pembicaranya adalah seorang pria tidak jauh, dia tinggi dan dia memegang seorang gadis kecil di tangannya. Gadis itu kira-kira seusia dengan anak laki-lakinya, dia memiliki rambut hitam panjang, sedikit lemak bayi di wajah kecilnya, mata besar, rambut hitam dan mata hitam, dia sangat cantik. Tapi ayah yang memegang tangan kecilnya tampak sedikit menjuntai, mengenakan pakaian olahraga yang longgar, rambut setengah panjang yang sedikit berantakan, sedikit di matanya. Ayah anak laki-laki itu tidak terganggu, dia tersenyum dan berkata, yah, kamu benar, Shrek adalah tempat yang paling adil. Akulah yang melakukan kesalahan. Ayah gadis itu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, siapa yang tidak membual di depan anak-anakmu. Jangan terlalu banyak meniup. Gadis itu menatap ayahnya, ayah, apa yang kamu banggakan denganku? Petik 2. Tidak, apakah ada? Ayah gadis itu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan sedikit malu. Gadis itu mengerutkan bibirnya, sebenarnya, aku tahu. Setiap kali ibu tidak mengizinkanmu masuk dan memintamu berlutut di luar, kamu mengatakan itu karena kamu membiarkannya. Ini menyombongkan diri.
Ayah gadis itu tiba-tiba melebarkan matanya, apakah kamu mengerti bahwa keburukan keluarga tidak boleh dibesar-besarkan? Bagaimana pendapatmu tentang keluarga anak-anak? Itu adalah metode latihan khusus untukku dari ibumu. Anak laki-laki itu menoleh untuk melihat ayahnya, ibu memperlakukanmu lebih baik daripada istri paman ini memperlakukannya. Ayah anak laki-laki itu mengangguk puas, itu wajar, bagaimanapun juga, aku mengejarnya begitu. Anak laki-laki itu melanjutkan, nah, setiap kali kamu berlutut di rumah, kamu tidak berlutut di luar. Apakah ibu takut kamu malu, seperti paman itu? Kedua ayah menggerakkan mulut mereka pada saat yang sama, dan anak laki-laki itu juga melihat gadis di sisi yang berlawanan dengan sedikit ketakutan di matanya. Anak laki-laki itu berpikir dalam hati, para wanita, sungguh keberadaan yang mengerikan. Kakak, berkenalanlah. Ayah gadis itu berinisiatif untuk berjalan mendekat, dan dengan sedikit simpati, mengulurkan tangan kanannya kepada ayah bocah itu. Ayah anak laki-laki itu mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Dia tersenyum dan berkata, halo, aku Yi Zichen. Ayah gadis itu tersenyum dan berkata, halo, aku Huo Yuhao. Yi Zichen berkedip, dan Huo Yuhao juga berkedip. Yi Zichen ragu-ragu sejenak, dan merendahkan suaranya, tanyakan, apakah nama keluarga istrimu Tang? Mulut Huo Yuhao berkedut, aku mengubah nama keluargaku menjadi Huo dan kamu masih mengenalku. Jangan pikir aku tidak tahu siapa kamu. Apakah nama keluarga istrimu Lingkan? Batuk. Kenapa kamu berlutut? Huo Yuhao bertanya dengan suara rendah. Sudut mulut Yi Zichen berasap, sejak dia dilahirkan kembali, suasana hati keluargaku tidak stabil, dan dia selalu mengatakan bahwa dia tidak bisa mati jika dia ingin mati. Huo Yuhao berkata dengan tatapan tiba-tiba, aku tahu, aku dengar. Ketika kamu menikah di alam dewa, dia masih bertanya dengan keras apakah dia paling mencintaimu di dunia ini, apakah kamu masih ingin menikahinya, kamu mengatakan kamu bersedia, dan kamu mengatakan bahwa kamu mengejarnya selama 10.000 tahun. Tapi mengapa kamu menjadi seperti ini? Terlihat sangat muda, membuatmu terlihat lebih muda dariku. Yi Zichen tersenyum pahit, tidak mungkin. Jangan membuatnya muda dan menarik, dia tidak akan melakukannya. Bagaimana denganmu? Aku belum pernah mendengar bahwa Dragon Butterfly Douluo memiliki kebiasaan memperlakukanmu. Mulut Huo Yuhao terus berkedut, itu dulu. Wanita, ketika kamu punya anak, istrimu bukan milikmu sendiri. Apalagi, dia mengatakan bahwa kehamilannya sangat menyakitkan, jadi aku selalu membuatnya bahagia, aku membiarkannya, ini dia. Disebut cinta. Nah, begitu juga kamu, jadi kamu tahu. Gadis kecil dengan rambut hitam dan mata gelap tiba-tiba menyela, tapi kamu berlutut lagi baru-baru ini. Huo Yuhao menatapnya dengan marah, diam. Kamu gadis, orang-orang mengatakan bahwa putrimu adalah jaket empuk kecil milik ayahmu, mengapa kamu selalu menyodok tempat sakit ayahmu? Bukankah ini, mau punya satu lagi? Kakak, meski setiap kali aku mencoba menyenangkan ibumu di luar pintu, nyatanya hatiku merasa senang. Gadis kecil itu tiba-tiba memukul tinju kecilnya sendiri, dengan seorang saudara laki-laki, aku akan mengalahkannya. Huo Yuhao berkata tanpa daya, leluhur kecil, biarkan dia pergi, kan? Ngomong-ngomong, Xiao Yi, ini dia. Putriku Dai Ying. Dengan nama belakang ayahku, ketika aku memiliki anak lagi, nama keluargaku adalah Huo, sebagai nama keluarga ibuku. Yi Zichen berkata, putraku Yi Chen. Huo Yuhao tiba-tiba menatap Yi Chen yang sangat tampan dengan tatapan waspada, anak-anak, jika kalian semua diterima di akademi, kalian tidak boleh memprovokasi putriku, bukan? Kalian baru berusia 12 tahun, dan belajar keras adalah hal yang paling penting. Yi Chen memutar matanya dan berkata, Paman, kamu terlalu banyak berpikir. Dia memiliki temperamen yang buruk pada pandangan pertama, dan aku akan menghindarinya. Ekspresi Huo Yuhao tiba-tiba menjadi sedikit aneh, nak, mintalah lebih banyak berkah. Yi Chen tiba-tiba menggigil, tidak baik, membunuh. Solen 4.5 chapter 2000 tahun. Sudah 1000 tahun sejak kembalinya alam dewa tahun itu ke benua Douluo. Meskipun insiden besar tidak mempengaruhi bintang Douluo dari awal hingga akhir, legenda selalu dibicarakan oleh orang-orang. Kembalinya alam dewa berarti ada saluran naik untuk kultivasi, yang berarti bahwa orang benar-benar dapat mengejar kehidupan abadi. Meskipun alam dewa tidak selalu sama, itu akan bertahan selamanya, tetapi setidaknya ada peluang untuk bertahan selamanya. Hal ini juga membuat profesi master jiwa bangkit kembali, dan pengejaran masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi menurun secara signifikan.
Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat teknologinya, tidak mungkin bagi orang untuk hidup selamanya seperti alam dewa. Selama bakatnya cukup baik untuk menjadi master jiwa, ditambah dengan kerja keras akan ada kesempatan untuk menjadi dewa. Selain itu, kekuatan pribadi juga baik untuk eksplorasi ilmiah. Oleh karena itu, selama 1000 tahun terakhir, arah perkembangan manusia telah bergeser dari perkembangan teknologi yang semula ke arah peningkatan kekuatan individu. Akademi Shrek terus melanjutkan di bawah latar belakang ini, dan insiden terbesar adalah penggabungan Akademi Shrek dan Pagoda Penyebar Roh. Setelah kembalinya alam dewa, Federasi Douluo meluas ke kejauhan. Hanya dalam 1000 tahun, ia telah mengendalikan setengah galaksi, dan area yang dikendalikan serta jumlah planetnya tidak kalah dengan galaksi Kuda Naga. Beberapa kelompok bijak dimasukkan, dan kecemerlangan alam dewa bersinar lebih jauh, membuat alam dewa lebih stabil. Datang untuk belajar di Akademi Shrek telah menjadi salah satu hal yang paling diinginkan oleh makhluk, termasuk banyak populasi di galaksi Kuda Naga. Federasi Douluo dan Federasi Longma telah mempertahankan keadaan yang sangat ramah dan damai karena dua alam dewa, dan dua alam dewa besar bahkan lebih erat hubungannya. Milenium ini dapat dikatakan sebagai milenium perkembangan dua federasi. Federasi Longma telah diperluas oleh galaksi penuh berdasarkan galaksi Longma asli. Sebagai Dewa Naga, Tang Xuanyu juga mewarisi semua warisan Dewa Naga, dan bergerak menuju tingkat mantan Raja Dewa tertinggi Dewa Naga. Perluasan kedua federasi tidak pernah mempengaruhi kekuatan Akademi Shrek. Dengan dukungan dari alam Shenlong, Akademi Shrek membuka cabang di Tianlong Xing, yang dibagi menjadi Shrek Tianlong secara mandiri. Dang, 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 3 lonceng berbunyi, dan Shrek Square yang semula ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Ke arah pohon dewa yang menjulang tinggi di kejauhan, siluet melayang menuju Shrek Square. Melihat sosok-sosok yang jatuh dari langit, Yi Zichen bertanya kepada Huo Yuhao di sampingnya dengan suara rendah, apakah kamu bergabung dengan mereka kali ini? Huo Yuhao berbisik, kami yang berasal dari Akademi Shrek pasti ada di belakang. Kalau tidak, bagaimana kami bisa membujuk mereka untuk tinggal? Jangan katakan, istriku, saudaraku, metode saingan cintamu ini benar-benar bagus. Kalau tidak, sebaliknya, mereka semua melarikan diri, apa yang harus kita lakukan di alam dewa? Yi Zichen terbatuk, kalau begitu, apakah mereka tahu kamu di sini juga? Huo Yuhao berkata, aku membawa putriku ke sini untuk mendaftar, tidak ada yang peduli. Aku hanya datang untuk melihatnya. Ayah, apakah ini akan mulai? Karena Yizhan ditatap oleh Dai Ying yang bermata dingin, dia bersembunyi ketakutan di sisi lain ayahnya. Ya, kurasa ini akan segera dimulai. Apakah kamu ingin melaporkan sesuatu? Yi Zichen bertanya. Yi Chen berkata, sistem komando Star Wars. Aku ingin menjadi komandan kapal perang. Dia sudah memikirkannya, matanya penuh kegembiraan. Federasi Douluo masih memiliki posisi yang sangat terdepan dalam teknologi antar bintang, tetapi mereka mengandalkan kekuatan kapal perang untuk melawan kekuatan tingkat Raja Dewa ribuan tahun yang lalu. Setelah 1000 tahun pembangunan, meskipun kecepatan perkembangan teknologi telah melambat secara relatif, masih ada kemajuan yang stabil. Dalam hal skala dan kekuatan keseluruhan, Federasi Douluo setidaknya yang paling kuat di antara galaksi yang dikenal. Saat ini, Federasi Douluo memiliki total 32 armada ruang angkasa, yang ditempatkan di lokasi berbeda di galaksi yang dikendalikan olehnya. Mereka memiliki sistem yang sangat besar, dan mereka terus memperluas cakupan kendali federasi. Populasi Federasi Douluo juga telah membuat perkembangan besar di milenium ini, dan terus melakukan migrasi antar bintang, sehingga menguasai lebih banyak sumber daya. Untuk federasi, bintang tuan rumah masih merupakan inti, tetapi arah Federasi Douluo adalah bintang-bintang. Menjadi komandan kapal perang hampir merupakan impian sebagian besar anak muda. Untuk melihat dunia luar dan mengalami keindahan yang berbeda di alam semesta. Sungguh hal yang penuh gairah. Tidak, nak, kami tidak dapat melapor ke Star Wars Departemen Komando, setidaknya kita tidak bisa mengkhususkan diri dalam hal ini. Yi Zichen mundur ke putranya saat ini. Mengapa? Yi Chen menatap ayahnya dengan wajah bingung, bukankah kamu dan ibu mengatakan bahwa akan membiarkanku memilih? Yi Zichen tersenyum sedikit, dan berkata, pada saat ini, pada waktu itu. Ayahmu tidak keberatan jika kamu menyukai kapal perang, tetapi sementara kamu menyukai kapal perang, aku sarankan kamu mengambil jurusan di departemen lain. Kamu dapat melakukannya di waktu luangmu, dan bila kamu tertarik, belajarlah tentang perintah Star Wars. Yi Chen jelas lebih yakin pada ayahnya,
dia mengerjap dan berkata, lalu kamu ingin aku memilih jurusan apa? Sebelum Yi Zichen dapat berbicara, Huo Yuhao di sisi lain telah berkata kepada putrinya, elemen cahaya suci, elemen hidup dan mate, elemen kebangkitan, elemen mekanik, kamu dapat memilih salah satu dari 4 elemen ini. Dai Ying memandang ayahnya dengan bertanya, apa ini? Ayah, jangan berbohong padaku, aku telah membaca informasi Akademi Shrek. Apakah ada departemen seperti itu? Huo Yuhao tertawa dan berkata, sebelumnya tidak ada, tapi sekarang ada. Kamu hanya mendengarkan ayah, dan pilih saja salah satu dari 4. Dai Ying berpikir sejenak, lalu berbalik untuk menatap mata Yi Chen, yang mana yang kamu pilih? Yi Chen tercengang, aku juga tidak tahu. Dai Ying berkata dengan jijik, anak laki-laki tidak memiliki kekuatan untuk menentukan. Mereka benar-benar lemah. Aku tidak ingin berbicara denganmu, kata Yi Chen tak berdaya. Aku akan memilih departemen hidup dan mate, kedengarannya agak keren. Dai Ying dengan cepat membuat keputusan. Huo Yuhao berwajah pahit dan berkata, nak, kamu mewarisi darah ibumu, aku pikir, pada kenyataannya, elemen kebangkitan mungkin lebih cocok untukmu. Tidak, aku akan memilih sistem hidup mate. Dai Ying berkata datar tanpa mengerti. Yah, terserah maumu. Kalau kamu mau, kamu bisa belajar dengan giat. Omong-omong, kamu harus bisa lulus ujian. Kamu harus bekerja keras untuk ujian nanti. Aku akan bisa lulus ujian, kenapa aku tidak bisa? Dai Ying mengangkat kepalanya dengan bangga. Ayah, apa yang harus aku pilih? Yi Chen memandang ayahnya. Yi Zichen berkata tanpa ragu-ragu, elemen cahaya suci atau elemen kebangkitan. Faktanya, elemen hidup dan mate juga cukup bagus, elemen mekanik bagus, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Huo Yuhao tiba-tiba tersenyum misterius. Pada saat ini, sebuah tangan besar muncul di bahu Yi Zichen, tetapi dia tidak menyadarinya sebelumnya. Ada apa dengan departemen mekanika kita? Xiaoyi, apakah kamu begitu meremehkan saudaramu? Sosok kekar tiba-tiba muncul di belakang Yi Zichen, sosok kokoh yang hampir lebih besar dari Yi Zichen. Mendengar suara ini, wajah Yi Zichen tiba-tiba menjadi gelap, dan dia menatap Huo Yuhao yang berlawanan. Jelas, Huo Yuhao telah mengetahui kedatangan orang ini sejak lama, tetapi tidak memberitahunya, ini tidak disengaja. Apakah leluconnya? Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, maksudku masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Yi Zichen hanya bisa berkata tanpa daya. Yi Chen menatapnya dengan rasa ingin tahu, lelaki kekar itu melingkarkan lengannya di bahu ayahnya, tetapi wajahnya tersenyum, dan senyumnya terasa sedikit tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Kemudian, pria itu memandang dirinya sendiri dengan penuh kasih, tersenyum dan berkata, Yi Chen, halo, aku paman Zhou kamu dan kepala departemen mekanik. Bagaimana? Apakah kamu ingin mengikuti ujian departemen mekanik kami? Yi Chen berkedip dan berkata, halo paman Zhou. Aku khawatir aku tidak akan lulus ujian. Aku ingin mencoba semuanya, departemen mana yang cocok untukku, aku akan pergi ke departemen mana. Paman Zhou, apa jurusan mekanik? Mengajar. Zhou Weiqing tersenyum dan berkata, kamu adalah orang yang licin. Kepribadianmu tidak seperti orang tuamu. Faktanya, yang paling aku kagumi adalah kepribadian ibumu. Apa yang kami ajarkan di Departemen Mekanika sebenarnya sangat sederhana, yaitu kekuatan. Kekuatan adalah dasar untuk menyelesaikan segalanya. Solen 4.5 Chapter 3 Ujian dimulai. Kekuatan. Yi Chen belum menjawab, tetapi Dai Ying di sisi lain memandang dengan penuh minat. Lupakan saja, kamu dan aku tidak berani menerimanya. Zhou Weiqing memandang Dai Ying, tetapi melambaikan tangannya. Ada apa denganku? Paman Zhou, kamu bias. Dai Ying cemberut dan berkata dengan tidak puas. Zhou Weiqing tertawa dan berkata, alasan utamanya adalah karena itu tidak cocok untukmu. Omong-omong, aku setengah murid dari kakekmu. Dalam hal kekuatan, saudaramu lebih kuat dariku. Sebaiknya kamu pergi saja ke alam naga dewa untuk menemukannya. Dai Ying berkedip, kakak Xuanzi. Dia sudah lama tidak datang menemuiku, apa yang bisa aku lakukan? Hais. Zhou Weiqing tersenyum dan berkata, ujian akan segera dimulai, tetapi sebenarnya ini adalah ujian terpadu. Kemudian setiap departemen akan memilih siswa yang cocok untuk mereka. Sangat mungkin seorang siswa akan dipilih oleh beberapa departemen. Pada saat itu, siswa akan memiliki inisiatif sendiri. Kamu memiliki hak untuk memilih. Kamu lulus ujian terpadu terlebih dahulu, dan kemudian melihat departemen mana yang kamu pilih.
Xiaoyi, datanglah ke kantorku dan jadilah tamu selama beberapa hari. Bahu Yi Zichen diremas oleh Zhou Weiqing, membuat suara, berderit, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya dia berkata, Zhou tua, kamu tidak bisa menggertak yang kecil, aku katakan, aku akan menuntut. Aku pergi. Zhou Weiqing melirik Hou Yuhao, lalu melepaskannya, tersenyum pada Hou Yuhao, dan berbalik. Lihat, lihat, Yi Zichen menunjuk ke bahunya dan memberi Hou Yuhao senyum masam. Siapa yang memintamu untuk merangsangnya? Lao Zhou akhirnya keluar untuk bermain, dan triknya memang bermanfaat. Namun, dia benar-benar pria yang tidak bisa diatur, orang ini telah melukai 3 saudara perempuan. Yi Zichen tiba-tiba tertawa, itu benar, kami sangat membenci para senti spiritualis mereka. Hati-hati, kamu. Kali ini, 4 orang yang bergabung dengan Akademi Shrek semuanya adalah perwakilan dari faksi Passionate, dan keduanya jauh lebih kuat dari Zhou tua. Mengapa aku lupa ini? Aku tidak mengatakannya, aku tidak mengatakan apa-apa. Yi Zichen segera mengerti. Pada saat ini, para siswa sudah berkumpul di alun-alun. Para siswa yang datang untuk mengikuti penilaian ini semuanya telah disaring untuk usia dan bakat paling dasar, dan juga telah mengisi informasi sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian yang sebenarnya. Ada 3.640 siswa yang mengikuti penilaian hari ini, dan jumlah penerimaan akhir cukup besar, jumlah penerimaan adalah 1.080 dengan perbandingan 3:1. Tentu saja, lebih dari 3.000 siswa yang dapat berpartisipasi dalam penilaian semuanya menonjol selama putaran pertama. Jumlah siswa dari seluruh federasi Douluo yang mendaftar ke Akademi Shrek lebih dari 10 juta setiap tahun. Itu benar-benar 1 dari sejuta untuk datang ke sini dan mengikuti ujian akademi yang sebenarnya. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka adalah putra surga yang disukai, dan masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang sangat baik di tempat tinggal aslinya. Semua orang juga penuh percaya diri, rasio 3:, tidak ada yang akan berpikir bahwa mereka tidak dapat lulus ujian. Orang tua bahkan sedikit lebih gugup daripada siswa. Semua orang tahu bahwa diterima di Akademi Shrek setara dengan naik ke langit dalam 1 langkah. Semua orang tua, silakan pergi ke area yang ditentukan untuk beristirahat. Para siswa berbaris. Suara wanita yang menyenangkan terdengar, membuat orang merasa seperti angin musim semi. Ini adalah seorang guru perempuan yang terlihat berusia 30-an, dengan rambut putih panjang dan penampilan yang sangat mencolok. Tidak terlalu cantik, tetapi memiliki temperamen yang dingin dan unik. Selain dia, beberapa guru dari Akademi Shrek juga membantu menjaga ketertiban. Orang tua segera keluar, dan para siswa mulai berbaris. Segera, lebih dari 3.000 orang berbaris dan berdiri di sana dengan tenang. Usia masuk Akademi Shrek tidak berubah selama puluhan ribu tahun. 12 tahun adalah ambang masuk untuk Akademi Shrek. Di bawah usia 12 tahun, dengan bakat unik, moto sekolah hanya menerima monster dan bukan orang biasa selalu ada. Ini juga tradisi Akademi Shrek. Halo para siswa, aku Lan Mengkin, Dekan Pengadilan Luar Akademi Shrek. Hari ini kami akan melakukan sejumlah penilaian untuk Anda. Setiap penilaian akan memiliki skor terpisah, dan setiap penilaian juga akan memiliki skor uniknya sendiri. Artinya, hasil penilaian akan digunakan sebagai dasar untuk menilai bakatmu sendiri, kekuatan komprehensif dan arah pengembangan. Dalam penilaian berikutnya, kamu hanya perlu menunjukkan kemampuanmu sebanyak mungkin sesuai dengan aturan penilaian, dan mainkan levelmu. Selanjutnya, kami akan melakukan tes pertama. Tes pertama adalah tentang kekuatan komprehensif, mengharuskan semua orang untuk berdiri diam. Setelah mendengarkan lagu, mereka yang dapat tetap berdiri dianggap lulus, mereka yang memiliki gerakan kecil akan dieliminasi. Penilaian Akademi Shrek sangat sederhana dan mudah. Lebih dari 3.600 orang memulai ujian. Ini menghemat waktu. Di kejauhan, para orang tua sedang menonton ruang ujian dengan gugup. Dengan begitu banyak siswa bersama pada saat yang sama, sulit untuk melihat anak-anak mereka. Dengarkan musiknya. Apakah ini ujian kekuatan spiritual? Seharusnya tidak berdampak langsung. Dai Ying berbalik untuk melihat Yi Chen di sebelahnya dan berkata, tidak bisa bergerak, bergerak akan dihilangkan. Yi Chen mengingatkan. Berteriak, Dai Ying melengkungkan bibirnya. Pada saat ini, cahaya biru melintas di depan dekan halaman luar, Lan Mengkin, yang berdiri di depan para siswa. Gukin yang cantik sudah muncul di depannya. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya dengan ringan di senar, tolong dengarkan laguku, pegunungan tinggi dan air yang mengalir. Gukin hijau zamrud seperti ukiran batu giok, dengan pola phoenix samar menjulang di atasnya.
Jari-jari Lan Mengkin memetik senar, dan suara piano yang merdu dan sederhana terdengar perlahan, seolah-olah aliran jernih mengalir di hati setiap siswa. Lan Mengkin adalah salah satu mitra Dewa Naga Tang Xuanyu saat itu dan keduanya adalah anggota 7 iblis Shrek dari generasi itu. Dia bisa saja memilih untuk memasuki alam Shenlong, tetapi dia masih menyukai Shrek dan Douluo, jadi dia tinggal dan mengajar di Akademi Shrek, dan sesekali kembali ke alam Shenlong untuk berlatih sebentar. Orang-orang Shrek dari generasi manapun memiliki kasih sayang khusus untuk Akademi Shrek, apakah itu dia atau murid Akademi Shrek lainnya. Suara piano terdengar di alun-alun, sehingga setiap siswa dapat mendengarnya dengan jelas. Suara piano itu lembut dan dingin, menyebabkan hati sanubari mereka bergetar tanpa sadar. Tetapi karena ini adalah penilaian, semua orang telah membuat penilaian di dalam hati mereka, dan mereka semua fokus padanya, dan mereka tidak berani setengah hati-hati. Jika gagal, mereka akan dieliminasi secara langsung, dan mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam penilaian putaran berikutnya. Para siswa juga menunjukkan kekuatan magis mereka saat ini, mereka semua jenius, jadi tidak ada masalah dengan meninjau pertanyaan. Persyaratan penilaian yang diberikan oleh Lan Mengkin sebelumnya adalah selama dia berdiri diam dan mendengarkan musik, dia lulus penilaian, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia tidak dapat menggunakan kemampuannya. Oleh karena itu, para siswa ini sekarang menunjukkan kemampuannya, beberapa dari mereka menutup lubang telinga mereka untuk mengisolasi suara, dan beberapa mendesak kekuatan jiwa mereka sendiri untuk melawan suara. Namun, para siswa yang mengisolasi suara segera menemukan bahwa suara piano terdengar seperti terdengar di hati mereka dan tidak dapat diisolasi sama sekali. Para siswa yang ingin menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melawan mereka merasa bahwa suara piano itu seperti pedang yang tajam. Umumnya, itu berdampak keras pada laut spiritual mereka. Suara teredam kadang-kadang terdengar, tetapi kebanyakan orang masih bisa menahannya. Dai Ying dan Yi Chen juga mendengarkan musik piano. Saat suara piano berlanjut, mereka dapat merasakan bahwa kesadaran mereka menjadi sedikit grogi, tetapi dalam grogi, mereka memiliki perasaan khusus, seolah-olah mereka adalah diri mereka sendiri. Lebih jelas dari sebelumnya, dalam proses mendengarkan, mereka memiliki perasaan berada di dunia. Sebuah cahaya berwarna samar muncul dari tubuh Dai Ying, itu adalah lapisan bubuk biru pucat, dan dalam bubuk biru itu, ada rasa kecerahan, yang membuatnya tampak lebih dan lebih cemerlang. Dia sepertinya merasakan sesuatu, wajahnya menunjukkan sedikit mabuk, dan cahaya merah muda biru di tubuhnya terus menguat, dengan sedikit keramahan, berkedip-kedip dengan lembut. Dia memiliki pemahaman yang jelas, dan dia bisa merasakan bahwa suara piano dipenuhi dengan nafas kehidupan yang kuat. Nafas kehidupan ini memberinya jenis kenyamanan yang berbeda, dan dia tenggelam dalam kenyamanan ini. Darah di tubuhnya mengalir dengan tenang, membaik tanpa suara, seolah-olah setiap bagian tubuhnya mekar dengan cahaya. Solen 4.5 Chapter 4 Misi Guru. Tidak seperti Dai Ying, Yi Chen di sisi lain memiliki ekspresi menyakitkan, dan alisnya kencang. Apa yang dia rasakan adalah darahnya yang mendidih, dan mendidih ini adalah semacam ledakan yang hampir gila. Garis keturunannya sangat istimewa, karena beberapa alasan khusus dari orang tuanya, garis keturunannya bermutasi ketika dia lahir. Jika bukan karena tempat khusus di mana dia dilahirkan, dia mungkin tidak akan bertahan hidup. Garis keturunannya yang bermutasi telah dianalisis oleh beberapa master hebat, tetapi karena itu terlalu istimewa, bahkan para master hebat tidak dapat membuat penilaian yang akurat, mereka hanya dapat membiarkannya tumbuh dan melihat perubahannya. Pada saat ini, cahaya ungu mekar di mata ungunya, dan rambut ungu gelap pendeknya juga memancarkan cahaya ungu, dan napas yang benar-benar berbeda dari penampilan aslinya yang cantik terungkap. Itu adalah rasa penindasan yang sangat kuat, seolah-olah sesuatu yang menakutkan akan dilepaskan dari tubuhnya, dan bahkan di matanya, masih ada sedikit kegilaan, dingin, kuat dan emosi lainnya berkedip di dalamnya. Aura yang memancar darinya sangat kontras dengan aura cerah dan lembut yang terpancar dari Dai Ying di sebelahnya. Dai Ying jelas juga memperhatikan perubahannya, bahkan semua siswa yang hadir memiliki tingkat perubahan yang berbeda, tetapi perubahan itu tidak sama untuk semua orang. Tetapi mereka berdua tidak diragukan lagi adalah perubahan yang paling jelas di bidang ini, dan siswa lain di belakang dapat dengan jelas melihat perubahan mereka. Di kejauhan, Huo Yuhao dan Yi Zichen berdiri berdampingan, Yi Zichen sedikit di belakang setengah langkah, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Kami semua optimis tentang anakmu, kata Huo Yuhao sambil tersenyum. Hati Yi Zichen tergerak, bos, benarkah?
Huo Yuhao tersenyum pahit dan berkata, "Jangan panggil aku bos, apakah menurutmu aku bersedia?" Orang-orang pemilih ini benar-benar. Ya, tidak ada yang tahu bahwa orang yang terlihat seperti kehabisan anggur, berdiri bersama orang tua lain dan menunggu anaknya mengikuti ujian, adalah Raja Dewa tertinggi Komite Alam Dewa saat ini di Alam Dewa Douluo. Dewa Emosi, Huo Yuhao. Sejak Raja Dewa Cahaya, Chang Gongwei, malas dan berhenti dari pekerjaannya, semua dewa mendorongnya untuk menggantikannya. Huo Yuhao hanya bisa duduk di posisi ini dengan enggan ketika dia tidak bisa menyingkirkannya. Bagaimana dengan menantu Tang San? Meskipun dia juga memiliki istri dan saudara laki-laki yang merupakan putra biologis Dewa Laut, dia adalah dewa kehancuran. Bagaimana mungkin ada dewa penghancur sebagai Raja Dewa tertinggi? Jadi hanya dia yang bisa karena dia dewa emosi. Jika bukan karena dewa penghancur, Tang Wulin, yang menyarankan bahwa Akademi Slek adalah tempat yang sangat menarik, semua Raja Dewa dapat mencobanya ketika mereka punya waktu. Bagaimana rasanya menjadi seorang guru? Aku khawatir itu Raja Dewa akan melakukan perjalanan di alam semesta sejak lama. Oleh karena itu, pendaftaran Akademi Slek tahun ini sangat berbeda. Karena pendaftar tahun ini memiliki tim guru terbaru. 4 Raja Dewa yang pertama kali datang ke Akademi Slek untuk bertindak sebagai guru mendirikan 4 departemen yang dia sebutkan sebelumnya. Huo Yuhao datang ke sini kali ini, satu untuk menemani putrinya, dan yang lainnya adalah untuk melihat bagaimana para Raja Dewa datang ke Akademi Slek untuk menjadi guru, dan bagaimana pengaruh dari kelompok guru ini. Bahkan di alam dewa, Raja Dewa ini tidak pernah menerima murid. Tetapi Slek telah mengolah Tang San, Dewa Emosi Huo Yuhao, Tang Wutong, Dewa Kehancuran Tang Wulin, Dewa Kehidupan Gu Yuena dan bahkan Dewa Naga Tang Xuanyu juga diolah oleh Slek. Dapat dikatakan bahwa 3 generasi keluarga Tang San, bersama dengan istri Tang San Xiao Wu, adalah satu keluarga dari 6 dewa, yang semuanya dibudidayakan oleh Akademi Slek ini. Bahkan bagi para dewa, ini dianggap sebagai tempat suci. Bagaimana mungkin seseorang tidak terpesona oleh tempat seperti itu? Oleh karena itu, setelah beberapa persaingan sengit, 4 tempat pertama dimenangkan oleh 4 Raja Dewa saat ini. Pada tingkat Raja Dewa, itu memiliki dampak besar pada seluruh dunia. Meskipun Douluo Star terus berkembang dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, tidak mungkin untuk membawa terlalu banyak Raja Dewa sekaligus, setidaknya belum. Karena itu, mereka hanya bisa menjadi 4 yang pertama. Sisanya harus menunggu sampai rotasi. Tentu saja, Huo Yuhao dan Tang Wulin juga mencoba mencari cara untuk melibatkan semua Raja Dewa. Bukan tugas yang mudah untuk menemukan sesuatu yang menarik bagi Raja Dewa dan membiarkan mereka tinggal. Lagu, pegunungan dan air yang mengalir, berangsur-angsur memudar, dan ketika suara piano akhirnya berakhir, tangan Lan mungkin perlahan-lahan jatuh, menekan senar, menghapus suara terakhir. Pada saat ini, beberapa perubahan telah terjadi di alun-alun, dan setiap siswa memancarkan cahaya redup. Ini adalah kemampuan mereka sendiri, spesies yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda, tetapi mereka semua memiliki karakteristiknya sendiri. Dalam lagu, gunung tinggi dan air mengalir, mereka semua memiliki tingkat persepsi yang berbeda. Jika atributnya cocok, itu adalah pencerahan, jika atributnya berbeda, itu adalah stimulasi. Daripada mengatakan bahwa itu adalah penilaian, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa itu adalah kesempatan bagi para siswa. Lan mungkin menyingkirkan piano Phoenix Giok Zamrud tanpa mendesak, senyum muncul di wajahnya yang dingin. Dia bisa merasakan bahwa kemampuan keseluruhan siswa angkatan ini sangat bagus, lebih baik dari yang sebelumnya, ada banyak. Para siswa memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang musik Qin, yang jelas merupakan fenomena yang sangat bagus. Seluruh lapangan Slek sepi saat ini, dan semua orang menunggu dengan tenang. Di antara beberapa praktisi ini, memang benar bahwa beberapa orang tidak dapat mengendalikan tubuh mereka sebelumnya dan sudah bergerak, tetapi saat ini, bahkan siswa yang pindah masih dalam persepsi mereka sendiri. Akademi Slek adalah Akademi Slek. Bahkan jika kamu tersingkir, kamu masih akan mendapatkan sesuatu jika kamu datang ke sini untuk berpartisipasi dalam penilaian. Penampilan lebih dari 3.000 siswa bervariasi, ada yang pucat, bahkan duduk di pantat, merasakan sesuatu. Yi Chen bangun segera setelah suara piano berhenti, dan ada perasaan dingin yang terus-menerus di sekujur tubuhnya, semburan fluktuasi energi aneh meledak dari dalam keluar. Dia hanya merasa bahwa darahnya mendidih, tetapi poin kuncinya adalah bahwa darah yang mendidih itu tidak panas, tetapi anehnya dingin. Getaran sedingin es ini menyebabkan keringat keluar dari tubuhnya, dan dia benar-benar berkeringat banyak, dan wajah kecilnya tiba-tiba menjadi pucat.
Dia menoleh dan melihat sekeliling, siswa lain juga menunjukkan penampilan yang berbeda, tetapi ada sejumlah besar dari mereka yang belum bangun, seolah-olah mereka masih tenggelam dalam melodi sebelumnya. Apakah saya lulus atau gagal? Yi Chen tidak bisa menahan linglung, sementara perasaan dingin di tubuhnya berubah. Saat keadaan mendidih darah secara bertahap berakhir, dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya menjadi panas, awalnya hangat, dan secara bertahap menjadi berapi-api. Rambut pendeknya juga mulai memancarkan cahaya ungu redup, dan dalam eliminasi ganda, ada juga cahaya ungu yang beriak. Tidak buruk, sangat bagus. Huo Yuhao berkata sambil tersenyum kepada Yi Zichen di sampingnya, garis keturunan anak ini memang unik, tapi aku tidak tahu apakah itu satu-satunya di alam semesta. Jika ya, maka itu akan luar biasa. Yi Zichen berkata sambil tersenyum, seharusnya itu bukan satu-satunya di alam semesta, dan hanya garis keturunan Dewa Naga yang dapat memiliki bakat seperti itu. Namun, garis keturunan anak ini memang sangat istimewa. Apakah itu Yi Zichen atau Ling Zichen yang menikahinya, tidak ada keraguan bahwa mereka diberkati dengan darah. Pada awalnya, dalam pertempuran melawan Crimson Realm, keduanya akhirnya memilih untuk mengorbankan diri dan melancarkan serangan teroris, kemudian setelah perang usai, mereka dibangkitkan oleh God Realm. Ini adalah kedua kalinya Ling Zichen dibangkitkan. Sedini 10.000 tahun yang lalu, dia menghancurkan dirinya sendiri sekali dengan ledakan meriam manusia. Pada saat itu, dia dibangkitkan oleh Tang San, Dewa Laut, yang merupakan penguasa alam dewa. Tanpa diduga, dalam pertempuran dengan alam Crimson 1000 tahun yang lalu, dia pecah lagi untuk Tangulin Dewa Kehancuran, dan dibangkitkan setelah kematiannya. Ini membuat Ling Zichen merasa sangat tertekan.